Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini adalah orang atau seseorang yang bucin terhadapmu, butuh cintamu. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, dirinya yang butuh cintamu. Gemini. Gemini. Oke, apa yang terjadi? Wah, saya lihat di sini ada beberapa yang sakit hati karenamu, Gemini. Ya, kenapa Gemini? Dia serasa kayak macam tidak nyaman. Dan maaf ya, anak saya lagi bermain di luar ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas dan maaf atas ketidaknyamanannya ya kalau berisik. Dia merasa hubungan ini digantung. Gemini, ini ada pasanganmu ya. Dia merasa bahwa kenapa kamu memperlakukan saya seperti gitu? Kenapa kamu tidak memprioritaskan saya, Gemini? Ini mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun ya tadi saya bilang ya restu orang tua tidak ada sehingga penantian ya. Dia seingin mau berpetualang bersamamu ya. Tetapi ya seakan-akan semu sehingga dia hanya menanti apakah kamu memang mau memperjuangkannya ataukah tidak, Gemini. Dia betul-betul inginkan dirimu ya, dia memang betul-betul sayang cinta padamu, tetapi kenapa serasa dia terintimidasi ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya, mungkin dari sudut orang tuanya, orang tua kamu, atau dari lingkungan yang tadi saya bilang ada perbedaan ya, macam contoh, kamu udah punya pacar tetapi kok belum nikah-nikah gitu ya, ataupun mungkin kondisinya apa ya, ada beberapa dari kalian yang mungkin triparty ya, jadi tidak bisa mengeksplor, nanti dibilang kamu kenapa ambil milik orang, kenapa kamu jadi apa dibilang pelakor ya. Ada beberapa, karena saya lihat di sini ada beberapa yang hanya ya hubungan digantung gitu, bingung mau maju salah mundur salah. Ini pun juga saya lihat di sini ada perbedaan agama ya yang menghalangi, yang mana sebenarnya dia ingin bahagia terhadapmu tetapi itu tidak dia dapatkan darimu, Gemini ya. Dia sayang akanmu ya, ingin selalu bersamamu, tetapi kamu terlalu sibuk sehingga dia menyakiti hatinya. Kadang-kadang kamu malah tidak memprioritaskan dia atau lebih fokus pada yang lain. Padahal dia sebenarnya sayang, ingin kehangatan, ingin romantis dengan kamu, lebih nyaman ya, bisa membahagiakanmu dan bisa kamu pun bahagia bersamanya. Dia banyak belajar dari masa lalu ya, yang mana mungkin kondisinya sekarang lagi terpuruk ya, terutama mungkin masalah keuangan, masalah ya dengan kamu percintaan, yang mana dia ingin bebas, yang mana juga saya lihat di sini dia ingin lebih enjoy pada dirinya ya, berusaha untuk pergi meninggalkan. Ini ada beberapa yang meninggalkan kamu karena ataupun mungkin kondisinya kamu yang meninggalkan dia ya, bisa terbolak-terbalik energinya. Dikarenakan tidak atau merasa bahwa dia gagal membahagiakanmu sehingga dia pergi ya, ataupun mungkin kondisinya oke, saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi ya mungkin tidak di dunia ini ya, mungkin saya berdoa supaya di dunia yang akan datang ya, kehidupan berikutnya saya bisa dipersatukan oleh universe, bisa mempersatukan kita
Jadi dia pergi meninggalkan bukan karena dia menyakitimu, tetapi karena ada beberapa yang hubungannya tidak, ya daripada tidak bahagia, sama-sama tidak bahagia, dia mau lepaskan kamu untuk bisa bahagia gitu ya. Ataupun sebaliknya, kamu yang pergi meninggalkannya karena kamu merasa bahwa oke, saya tidak bisa membahagiakan dia, saya gagal membahagiakan dia, jadi saya ya undur diri supaya kamu bisa lebih mencari seseorang yang lebih pantas untukmu dan bisa membahagiakanmu. Kamu bahagia, saya juga pun ikut bahagia. Nah, ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun ini yang terjadi pada dirimu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi yang lain ya. Karena ini kan general reading, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Ini saya terkoneksi dengan banyak energi dari para Gemini. Dan ini juga pun tadi saya bilang bisa terbolak-terbalik, entah ini di diri kamu ataukah di diri pasangan atau diri orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Jadi seperti gitu, dia serasa bahagia bersamamu, ingin membahagiakanmu, tetapi kamu yang seakan-akan tidak bahagia bersamanya, Gemini ya. Selalu aja ada masalah-masalah kecil yang kamu besar-besarkan, ataupun mungkin kondisinya ya sama-sama masih ingin bebas, masih ingin berpetualang, tidak ingin dikekang ya. Padahal ada beberapa mungkin kamu yang merasa, ataupun mungkin dia yang mengekang kamu karena dia sebenarnya takut kehilanganmu. Karena saya lihat di sini ada beberapa faktor dari timbulnya masalah ini karena kecemburuan ya. Sudah ya, artinya karena kamu tidak memberikan kalau dibilang perhatian yang lebih terhadapnya, sehingga dia berpikir yang negatif. Apalagi kalau kamu punya sahabat lawan jenis, dia cemburu ya, walaupun hanya sekedar sahabat, tetapi tetap aja dia cemburu ya. Dia menginginkan dirimu seutuhnya ada untuknya, tetapi itu tidak dia dapatkan. Ataupun mungkin kondisinya yang saya lihat di sini, kamu lebih fokus pada dirimu, pekerjaanmu, dan sahabatmu, sehingga dia merasa terabaikan. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu pun sudah menikah, saya lihat di sini ada yang tidak bertanggung jawab ataupun ya selingkuh gitu. Yang tadi saya bilang ya, dia serasa bahwa saya sudah tersakiti ya. Ataupun mungkin kondisinya dia yang selingkuh, sehingga merasa bahwa oke, saya bisa tanpamu, tetapi ternyata ujung-ujungnya dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik, yang mana selingkuhannya ini tidak memberikan kebahagiaan ataupun tidak sesuai ekspektasi dia, yang mana mungkin dia merasa bahwa oke, orang ini lebih baik darimu ya Gemini, saya akan bersamanya bahagia, lebih bahagia bersamanya, ternyata tidak sesuai ekspektasi dia, realitanya lain ya. Malah dia lebih dicampakkan, lebih sepi, dan dia ingin kembali padamu. Ada penyesalan ya, dan berusaha untuk bisa lebih up terhadapmu. Tetapi saya lihat di sini Gemini yang menarik diri ya, ataupun tidak mau ya karena ada trauma ya, jadi tidak mau tersakiti lagi, sehingga kamu menarik diri untuk bisa menerima energi dia ataupun cintanya, seperti gitu ya. Adapun saya lihat di sini sudah bercerai ya, ya kamu juga kalau dibilang ataupun mungkin kalau dibilang berpisah, break gitu ya. Ya setidaknya kalaupun seandainya kamu break bersama pasangan, dia menginginkan kamu bisa lebih up, dia pun juga sama-sama saling introspeksi diri untuk bisa rujuk kembali ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah pulang ke rumah orang tuanya ya, dia inginkan kamu bisa up ke dia. Mari kita sama-sama mencari solusi, ataupun gak usah terlalu memikirkan yang lalu biarlah berlalu, kita hidup baru ya, dengan pikiran fresh ya, tanpa ada masalah gitu. Kalaupun seandainya sudah bercerai ya, setidaknya ya mari kita tetap komunikasi ya, jangan sampai marahan ataupun bermusuhan. Ataupun kalau sudah mempunyai anak, mari tetap kita harus sama-sama mendidik anak ya. Jadi jangan sampai karena kita sudah berpisah, anak korban gitu karena marahan ya. Nggak ada marahan-marahan di sini ya. Dia maunya tetap ya baik-baik saja hubungan gitu. Apa yang sudah terjadi masa lalu nggak bisa dirubah lagi ya, sudah kamu ini aja tetap kita harus bersilaturahmi gitu ya. Dia sayang kamu, dia cinta kamu sebenarnya ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, cuman egonya masih tinggi. Saya lihat di sini ego, karena ego jadi ya begitu. Mereka itu kayak macam menyebalkan juga ya, saya lihatnya agak sedikit tarik ulur ya. Jadi kamu juga bingung untuk mengambil keputusan, apakah dia memang betul-betul serius terhadapku atau bagaimana ya. Karena kadang-kadang energinya on off, dimana kadang-kadang dia memberi harapan, tetapi kadang-kadang juga dia pergi meninggalkan kamu dengan
banyak pertanyaan, apakah dia masih mencintaiku ataukah bagaimana. Diam 1000 bahasa tanpa kamu tahu ini maksudnya apa gitu ya. Orang-orang yang terkoneksi dan kamu ini juga childish ya, yang mana dia masih ingin mencari lebih ya. Em, dan jiwa petulangnya juga tinggi ya. Dan saya lihat di sini memang beberapa mau bahagia ya dari perhatian dan dari sisi keuangan. Nah ini yang membuat dia bucin terhadapmu ya, mungkin karena kamu biasa memanjakan dia, tetapi sekarang kok tidak lagi ya. Ataupun mungkin kok kamu sudah tidak bahagia, tidak kayak dulu ya, tertawa lepas ya, itu pemikiran dia ya. Ataupun mungkin juga kok kamu terlalu banyak di luar rumah, kok nggak betah di rumah ya, padahal saya butuh kehangatan, belayan, ciuman, sentuhan darimu. Nah ini ada beberapa ya. Ataupun ya setidaknya kita liburan lah kemana gitu ya, kok sekarang nggak romantis lagi ya, kamu lebih ketus-ketus. Nah itu pemikirannya ya. Ataupun mungkin kamu yang berpikir terhadapnya seperti gitu kan, tadi saya bilang energinya bisa terbolak terbalik, jadi kamu bisa menyesuaikan dan ya berusaha untuk bisa lebih romantis ya, tetapi itu tidak dia dapatkan. Yang dia inginkan waktumu, perhatianmu, cintamu ya, bukti nyata, bukan hanya sekedar omong doang ataupun hanya sebatas status tapi tidak ada chemistry ya. Orang-orang yang terkoneksi denganmu ini kesepian ya, walaupun mungkin kondisinya dia serasa baik-baik saja hidupnya, di sosial media bikin happy padahal sebenarnya dia nggak happy ya. Banyak sekali permasalahan ataupun dilema-dilema dalam hidupnya, apalagi kalau kita bilang yang ini ya, hubungan digantung, galau terus ya. Dia mau kepastian ya, walaupun mungkin kondisinya sekarang lagi marahan ataupun lagi tidak baik-baik saja, sebenarnya dia mau datang ke kamu. Cuman tadi yang saya bilang kan, sama-sama menunggu. Terus siapa yang mau maju? Kamu menunggu, dia menunggu, terus yang mau maju siapa? Ibaratkan sama-sama mau diperjuangkan, tidak ada yang mau berjuang. Padahal sebenarnya dalam cinta tuh harus ada perjuangan, bukan menanti. Ya nggak bisa. Jadi mungkin besok-besok itu kamu rubah mindsetmu dan harus bisa juga menjelaskan kepadanya atau memberi pengertian pada dirinya bahwa kita ini harus sama-sama berjuang. Jangan hanya mau menunggu, jangan mau hanya mengedepankan ego kita. Tetapi marilah kita menurunkan ego supaya saya merasa diinginkan dan kamu pun juga merasa diinginkan. Apa yang kamu tidak inginkan dariku, bilang supaya saya tidak lakukan itu, dan apa yang kamu inginkan dari saya, bilang juga supaya itu yang saya akan perbuat untukmu. Jadi komunikasi, bukan duduk diam takut aduh nanti dia tersinggung, karena saya lihat di sini juga serba salah. Pasangan kamu tuh juga sensitif ya, bicara ini tersinggung, bicara itu salah, bicara ini salah ya, bingung juga kan, betul tidak Gemini ya. Sampai saya juga bingung untuk menjelaskan karena energinya on off dan dia tidak mau disalahkan, dia mau mencari pembenaran, pembelaan. Malah saya lihat di sini kalaupun seandainya ribut-ribut, berkuar-kuar di sosmed ya, seakan-akan tersolimi, seakan-akan harus diketahui publik masalah kalian, padahal sebenarnya itu kan masalah privat, tidak usah diumbar-umbar ke publik ya. Tapi malah diumbar-umbar karena merasa bahwa dirinya yang korban. Lucu ya. Sebenarnya kalau cinta ya memang kita perlu pengorbanan ya. Kenapa harus merasa dirinya dikorbankan? Ya memang kalau kamu mau cinta pasti ada pengorbanan. Jadi sudah sewajarnya kalau antara disakiti ataupun tidak, ya itu sudah risiko dalam percintaan, gak usah diombar-umbar. Kan lucu kan? Ibaratkan gini, saya mau jadi orang kaya ya. Saya mau jadi orang kaya tapi eh, ibaratkan di sosmed itu kasih tahu bahwa saya ini kalau dibilang saya ini berhasil, artinya kan ingin pengakuan ya. Saya ini berhasil, saya ini bahagia, saya ini banyak uang ya. Tapi yang diumbar-umbarkan hanya harapan ya, bukan kinerja ya. Jadi orang tahu bahwa cuman hanya begitu aja harapanmu ya, tidak ada realisasi. Padahal seharusnya yang diumbar-umbar itu adalah kreativitasmu, susah payah kerja keras kamu ya, terus apa yang kamu hasilkan, kamu produktif atau tidak. Nah ini tapi malah contohnya, wah saya ini sudah ada beberapa ya, saya ini sudah ditipu, jadi umbar-umbar yang negatif, seakan-akan wah dia korban ya,
dari penipuan itu. Wah, ternyata dia kaya ya, bukan kaya maksudnya, wah ternyata dia banyak duit ya, tapi sayang ditipu. Nah ini ya, jadi sama seperti pasangan, kalau memang kamu mau eh, berhubungan ya berarti harus siap untuk berkorban. Ya, ada pun juga saya lihat di sini pasangan kamu tidak dinafkahi ya, karena tidak mau berkorban, karena pasangan dia tidak mau berkorban. Padahal dibilang sayang, padahal sayang itu perlu kok pengorbanan. Perlu bukti cinta yang nyata bahwa memang ya saya tulus ya, dan pengorbanan itu perlu juga makan hati, makan ya dari sisi waktu kita ya, dari sisi tenaga pikiran. Nah ini ya, jangan dibilang wah saya stres denganmu, ya memang itu kalau itu kan yang kamu cari-cari ya. Kalau kamu tidak mau stres ya jangan berhubungan, kamu di gua aja, nggak usah bersosialisasi juga. Sedangkan dengan pasangan saja kadang-kadang kamu stres ataupun tidak dengan orang lain pun ya, kita biasa trouble, apalagi dengan pasangan. Nah ini harus bisa mengimbangi ya, bukan dari dirimu saya tapi ini yang dari diri dia juga ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik, malah mungkin kamu yang eh, jadi korban atas perlakuan dia. Ya, kamu harus perlu kesabaran karena dalam hubungan memang perlu kesabaran. Seperti gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu yang bucin terhadapmu ya, tetapi masih egonya tinggi sehingga masih ya mengedepankan dirinya ya. Tetapi jangan kamu khawatir ya, selalu berbahagia, pasti dia akan kembali suatu saat nanti. Kalaupun memang dia sudah dewasa. Kalau saat ini kan dia masih labil. Ya, biarkan aja, nggak usah terlalu pusingkan mereka ya. Hidup baru aja, produktif dan lebih membahagiakan diri sendiri. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu di dari zodiak ya. Semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari ini ya. Maksudnya dari kartu tarot ya tadi ya. Kalau sekarang saya mau ke zodiak. Untuk zodiak ada orang-orang yang terkoneksi denganmu dari zodiak Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus dan Aries ya. Dari inisialnya kita sisihkan kartu zodiak, kita ke inisial. Untuk inisial ada huruf A, N, J, P, Q, L, Y, T, U, R, D, H, M, S dan P ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan. Dari bulan ya, dari bulan ada Oktober, Juli, Maret, Mei, Januari, Februari, April, September, Oktober, Desember dan bulan Mei ya. Kita lanjut lagi ke angka 1 sampai 31 patokan saya tanggal, tapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini di mana ya. Kamu bisa menyesuaikan ya. Kamu rangkai gitu ya. Saya hanya bisa memberikan kisi-kisi saja. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 3, 7, 10, 9, 8, 1 dan 2. Dari 11 sampai dengan 20 ada angka 15, 18, 17, 11, 14, 13, 12 dan 20. Dari 21 sampai 31 ada angka 28, 26, 31, 21, 29, 28, 22, 26, 27 dan 24 ya. Kalaupun double berarti energinya up, kamu bisa menyesuaikan ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan dan angka. Semoga resonate juga dengan kalian. Dan terakhir, saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan? Wah, universe mau kamu lebih berbahagia dengan diri sendiri. Apa yang pertama yang saya ucapkan tadi ya, berjuang untuk cintamu, berjuang untuk dirimu. Selama kamu tahu bahwa dia patut untuk diperjuangkan, perjuangkanlah. Kalau memang kamu sudah tahu bahwa dia tidak pantas untuk kamu tidak perjuangkan, jangan diperjuangkan. Makan hati, harus bisa lebih berpikir realistis, seimbangkan hati dan logikamu ya, harus seimbang. Jangan kamu sudah tahu salah tapi masih lakukan ya, sudah tahu tidak bahagia tapi masih selalu di situ ya, percuma. Hidup ini harus dengan yang penuh makna ya, ataupun yang dengan yang berkualitas lah hidup kamu. Jangan flat atau malah merugikan atau dirugikan. Harus lebih bisa menyenangkan diri sendiri sehingga kamu juga bisa menyenangkan orang lain. Bahagiakan dirimu ya, cintai dirimu dulu sebelum kamu mencintai orang lain ya. Kalau kamu sudah mencintai dirimu, kamu tuh nggak terlalu peduli sama orang lain ya. Jadi harus lebih mencintai diri sendiri ya. Kamu maksudnya tidak terlalu peduli dengan orang lain, bukan dalam artian kamu tidak cinta, tapi maksudnya kamu tidak mengharapkan dia mencintai kamu atau tidak, karena apa yang kamu berikan kepada dia tulus. Jadi tidak menginginkan timbal balik ya.
Ibaratkan kan kalau dia tidak memberikan yang sesuai dengan yang kamu kasih, berarti kamu sakit hati kan. Tetapi kalau cinta yang sejati, kamu sudah bahagia dengan dirimu, jadi kamu memberikan kebahagiaan untuk dia. Dia mau balas atau tidak ya sudah, terserah dia. Kamu tidak pernah sakit hati. Nah, ini yang semesta mau sampaikan kepadamu. Jangan berharap kepada yang lain, jangan berharap pada manusia. Berharaplah kepada semesta, berharaplah kepada Tuhan supaya dia melindungimu, mengarahkanmu, memberikan petunjuk dan melimpahkan semua, memberikan semua kelimpahan kepadamu, ya. Jadi bahagiakan dirimu dulu, ya. Cintai dirimu, maafkan dirimu, ya. Baru kamu bisa explore yang lain. Setelah dirimu beres, baru ke orang lain, seperti gitu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Gemini, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.